البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Diajak belajar mereka bilang, oh ilmu kalian sudah, kitab-kitab sudah tingkat tinggi. Tapi kalau menyelisih ustadz mereka, oh kalian siapa? Aneh mereka itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsul khamis wa salasun ba'da arba'imi'ah, 435, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ruqun nasu yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat orang-orang akan berpeluh, akan berkeringat, hatta yadhaba araquhum fil ardi sab'ina dhira'a, sampai-sampai sehingga keringat dan peluh mereka itu masuk ke dalam bumi sejauh 70 dhira', 70 hasta, sangat dalam sekali. Wa yuljimuhum, dan ternyata keringat dan peluh tersebut sampai membungkam mereka, yaitu sampai membungkus mulut mereka. Banjir yang sangat tinggi sampai mencapai mencapai paras mulut. Hatta yablugha adhanahum, bahkan sampai mencapai telinga-telinga mereka. Muttafaqun alaih. Wa makna yadhabu fil ard ay yang zilu wa yaghus, yaitu turun ke bumi dan masuk ke dalam. Ghasa yaghusu, yaitu tenggelam. Tayyib. Dan ini telah dibahas dalam hadis-hadis sebelumnya tentang keadaan peluh di akhirat itu, yang mana itu disebabkan karena keadaan yang sangat berat. Disebutkan oleh Ali Al-Qari, kesimpulannya adalah yang menyebabkan banyaknya keringat dan peluh. Yang pertama adalah karena karena matahari yang didekatkan. Yang kedua adalah syiddatul haya, dan ini belum disebutkan secara jelas kemarin, yaitu yaitu rasa malu yang amat sangat, malu karena dosa yang sangat banyak, juga malu karena tidak pakai pakaian dan seterusnya, malu kepada teman-temannya yang dulu dijamin, kalian ikut kami, kalian pasti akan selamat dan berjaya. Barang siapa memilih kami, dia pasti masuk surga. Ternyata semuanya sama-sama bugil di padang mahsyar. Nah, ini malu tentunya. Oh, mana janji Anda? Mana janji Anda? Oh, mohon maaf lah, ternyata kita salah. Demikian pula orang-orang yang akan menuntut pemimpin-pemimpin Rafidhah itu. Ini katanya ini adalah visa untuk masuk surga. Ini visanya kita sudah bawa. Kenapa nggak diizinkan masuk? Iya, visanya kadal luarsa dan seterusnya. Kadal luarsa belum pernah boleh masuk kadal. Dan seterusnya. Maka ini menyebabkan mereka betul-betul sangat malu, sampai-sampai orang kafir ingin disamaratakan dengan tanah. Tayyib. Itu yang kedua. Sebab yang ketiga adalah syiddatul haul, kengerian yang amat sangat. Karena Allah belum pernah marah dengan kemarahan yang seperti itu. Dan nanti setelah itu dia tidak akan marah dengan kemarahan seperti itu. Nanti tapi kapan? Ya setelah selesai segala urusan. Nah, sekarang sedang di puncak marah. Maka ini suasana yang sangat menakutkan. Ditambah lagi dengan raungan neraka dari jarak yang sangat jauh itu. Apalagi ketika neraka sudah didekatkan. Terlihat bara apinya, terlihat lontaran bunga apinya, dan seterusnya itu. Maka tentunya ini memang suasana yang sangat menakutkan. Kemudian yang menyebabkan peluh berikutnya adalah nafas yang amat panas. Nafas di dunia saja, kalau kita berkumpul dalam ruangan yang sesak, maka kita akan kepanasan dan berpeluh. Bagaimana kalau yang berkumpul waktu itu adalah orang entah berapa triliun, bilion dan seterusnya. Itu baru manusianya, belum lagi jinnya, belum lagi binatang-binatang yang namanya binatang tak pernah mandi, jelas bau sekali. Berapa banyak binatang, dari semut sampai dinosaurusnya. Oh, nggak tahu bagaimana suasananya. Jelas itu adalah peluh yang di atas peluh, dan seterusnya. Tayyib. Ini yang disebutkan oleh Ali Al-Qari secara singkatnya semacam itu di dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih. Tayyib, dan disebutkan oleh As-Sindi di dalam hasyiah beliau terhadap Sahih Bukhari, dan As-Sindi memang sangat bersemangat. Masing-masing kitab sunan, kitab hadis beliau kasih hasyiah, dan hasyiahnya penting, kesimpulannya ini, dan seterusnya. Walaupun hadis ini zahirnya menunjukkan an-nas itu semuanya, tetapi tentunya manusia itu bertingkat-tingkat. Yang paling banyak peluhnya adalah orang kafir karena paling banyak dosanya. Yang kedua adalah pelaku dosa-dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Kemudian
ada yang sama sekali tidak punya dosa, yaitu di padang mahsyar dalam keadaan sudah tidak punya dosa, yaitu siapa? Para nabi. Jelas para nabi sudah diampuni di dunia. Kemudian yang berikutnya dan berikutnya, orang mukmin yang berbakti, maka tentunya peluhnya sedikit. Bahkan boleh jadi orang mukmin yang banyak ujian di dunia, dia datang kepada Allah dalam keadaan tidak ada dosa. Dan seterusnya. Sehingga walaupun hadis tadi umum ya'rukun nas, tapi bukan semuanya itu berpeluh, dan bukan pula peluhnya itu semuanya sama. Tapi apa? Tetapi ini bertingkat-tingkat. Bahkan ada yang tidak berpeluh sama sekali. Baik. Hadis ini insya Allah telah mencukupi dan telah dicukupi dengan yang sebelumnya. Kita masuk ke hadis yang baru. Al-hadisus sadis wa salasun ba'da arba'imi'ah 436. Wa anhu, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itsami'a wajbah. Tiba-tiba saja beliau mendengar suatu getaran yang besar, wajbah yaitu sesuatu yang jatuh dan sangat berat. Sehingga tentunya apa? Suaranya bergemuruh. Faqal, lalu Rasulullah bertanya, hal tadruna ma hadza? Tahukah kalian suara apa ini? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu suara apa itu tadi. Qal hadza hajarun rumiya bihi finnar. Ini adalah suara sebongkah batu yang dilemparkan ke dalam neraka mundu sab'ina kharifa, sejak 70 tahun yang lalu. Fahuwa yahwi finnar. Dia melayang ke dalam neraka al-an. Sekarang hatta ila qa'riha, sampai dia tiba di qa'r. Qa'r ini adalah apa? Kedalaman jurangnya itu. Fasami'tum wajbataha, sehingga kalian mendengar suara jatuhnya dia. Rawahu Muslim. Tayyib. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hubairah rahimahullahu ta'ala dalam Al-Ifsah an Ma'ani Shihah. Ini menunjukkan mukjizat dan juga khawarikul adah, keajaiban. Mukjizat khusus untuk Nabi dan juga apa? Keajaiban untuk para sahabat. Yaitu apa? Allah memperdengarkan kepada mereka perkara yang tidak didengar oleh kebanyakan manusia. Padahal apa? Jelas neraka itu sedang beraktivitas sejak zaman dulu sampai sekarang. Untuk apa? Menyiksa Fir'aun. Untuk apa? Menyiksa orang-orang yang layak disiksa, yang Rasulullah ceritakan di alam mimpi itu. Ada aja berbagai jenis orang yang sedang disiksa dengan berbagai jenis siksaan. Juga raungan-raungan neraka. Dan juga apa? Teriakan para malaikatnya di dalam neraka itu. Teriakan untuk apa? Menghardik orang yang sedang disiksa. Tetapi apa? Kebanyakan kita tidak dengar. Dan memang tidak dengar. Itu hikmah. Beriman pada perkara yang gaib. Tapi apa? Di dalam suatu kejadian Allah Ta'ala ingin menambah bukti tentang benarnya Rasulnya. Yaitu apa? Allah Ta'ala menjadikan Rasul dan para sahabat mendengar itu. Yaitu mendengar ada suara gemuruh. Ternyata mereka mendengar. Ini adalah karomah para sahabat. Kemudian apa? Rasulullah bertanya, atadruna ma hadza? Padahal jelas Rasulullah tahu. Ini menunjukkan apa? Soalnya di sini bukan soal isti'lami. Bukan soal untuk ingin diberitahu, Rasulullah sudah tahu. Tapi ini adalah apa? Soalun ta'limi, pertanyaan untuk mengajar. Tapi untuk apa? Mengajar dengan cara bertanya dulu. Apa itu? Jalban lilintibah, untuk lebih menarik perhatian. Kalau langsung Rasulullah ngasih tahu, mungkin sebagian orang boleh jadi apa? Perhatiannya kurang. Tapi kalau tanya dulu, orang perhatian. Oh iya, apa tadi itu? Mereka berpikir dulu dan seterusnya. Nah, kemudian apa? Para sahabat dengan adabnya mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu entah suara apa ini. Maka Rasulullah menceritakan sesuatu yang boleh jadi belum pernah terdetik di hati manusia tentang masalah ini. Hadza hajarun rumiya bihi finnar. Ini adalah sebongkah batu yang dilemparkan ke dalam neraka. Nggak tahu itu batu sebesar apa. Kenapa? Karena apa? Bola api neraka dan juga apa? Bunga-bunga apinya itu naik jauh ke atas. Melebihi apa? Melebihi mulut neraka. Sementara apinya itu lebih panas daripada apa itu 69 kali dari api di dunia. Tayyib. Maka kalau api di dunia saja boleh untuk apa? Untuk meleburkan batu seperti yang di lahar itu, di puncak, yang di mulut apa itu, di kawah gunung berapi itu batu-batu lumer dan hancur. Sebagaimana kita sendiri lihat tentang apa itu batu-batu yang tinggal menjadi bubur seperti itu, lumpur batu yang sangat panas. Itu baru apa? Api di dunia. Bagaimana dengan api di neraka? Tapi bagaimana batu ini sampai mencapai neraka? Dohirnya adalah kalau dia batu biasa itu tidak mungkin. Berarti apa? Memang dia batu yang sangat besar dan sangat kuat. Sehingga apa?
sehingga dia tidak hancur sepanjang perjalanan itu. Tapi apa, betul-betul sampai ke neraka, sampai ke jurang neraka dalam keadaan dia masih besar. Makanya apa, suaranya sampai menggemuruh. Kalau sampai ke neraka tinggal jadi batu kerikil, itu nggak ada suara apa-apa itu. Apalagi apa, didengar dari jarak yang sejauh itu. Menunjukkan apa, batunya memang sangat besar dan sangat-sangat besar. Sampai apa, didengar entah jarak dari berapa juta kilometer, kita masih dengar itu. Kenapa? Karena neraka jelas jaraknya sangat jauh. Matahari aja yang sejauh itu aja kita merasakan panas. Nah sekarang boleh dikatakan kita tidak merasakan panas neraka kecuali waktu tertentu yang Allah kehendaki. Berarti memang neraka itu sangat jauh. Kalau sangat jauh di sana ternyata suaranya kedengaran, berarti apa? Memang itu adalah batu yang sangat besar. Makanya disebutkan di dalam syarah hadis ini oleh para ulama, disebutkan oleh Al-Qurtubi, ini menunjukkan apa, beratnya batu tersebut sampai-sampai apa, didengar dari jarak yang sejauh itu. Maka istilahnya adalah wajibah, bukan apa sekitar sakotoh, bukan sekitar saketoh, yaitu apa, jatuh biasa, tapi wajibah, ini suara benda yang sangat berat. Baik. Kalau yang biasa hidup di sekeliling apa itu, kerja-kerja besi, karena memang di sana desa industri, di situ waktu anak masih kecil memang penuh dengan apa, kerja-kerja besi. Besi yang jatuh dari atas lori besar, suaranya itu bergemuruh. Padahal itu jaraknya nggak sampai 1 kilometer. Bagaimana sementara apa, batu yang ini entah berapa juta kilometer non jauh di sana, di dalam apa itu, di dalam jurang neraka. Bukan apa, di permukaan neraka. Ternyata apa, suaranya terdengar, menunjukkan memang ini adalah betul-betul gemuruh yang amat sangat. Baik. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berat. Kemudian apa, dan Rasulullah menyebutkan intinya bukan besarnya batu itu, tapi apa, mundu sab'ina kharifah, yaitu batu itu telah dilemparkan sejak 70 tahun yang lalu. Padahal dakwah Rasulullah itu berapa? 23 tahun. Dan ketika beliau berdakwah itu usianya adalah 40 tahun. Maka berarti apa, menunjukkan batu itu telah dilemparkan jauh sebelum beliau diutus, sebelum beliau diangkat sebagai nabi dan rasul. Sudah pernah ada batu yang dilemparkan dari mulut neraka. Baru sekarang kalian dengar gemuruhnya itu ketika dia sampai di mulut neraka. Padahal kalau kita jatuh dari bumbung saja paling cuma 1 detik atau 2 detik itu jadi apa, tulang-tulang kita sudah patah. Bagaimana dengan ini, 70 tahun baru sampai. Allahul musta'an, betul-betul jarak yang sangat jauh baru sampai. Bukan 70 km tapi apa, 70 tahun baru sampai. Dan itu pun entah sepanjang perjalanan itu apa saja yang dialami, dari apa, letupan-letupan apinya, bunga apinya, anginnya dan seterusnya. Sementara orang yang terakhir keluar dari neraka, yang dia berjalan merangkak di atas sirat, dia sendiri mengatakan kepada Allah dalam hadis-hadis yang sahih itu, yaitu apa, anginnya sudah membakar wajahnya dan membakar rambutnya. Itu sekedar angin. Padahal dia sudah apa? Dia sudah ada di atas sirat. Itu pun ternyata masih tersiksa. Maka ini menunjukkan orang-orang yang jatuh ke dalam neraka, jatuh dalam perjalanan 70 tahun itu bukan berarti dia santai-santai. Oh, ini belum terbakar. Sudah terbakar dengan berbagai macam siksaan. Belum lagi sampai ke kerak ke dalam jurang nerakanya itu, disambut oleh malaikat dengan berbagai macam pukulan dan pemotongan dan siksaan dan seterusnya. Tayyib, ini menunjukkan apa? Betapa dalamnya neraka itu. Maka bagaimana orang akan mampu untuk keluar dari neraka? Maka sungguh rugi orang-orang yang berbuat syirik, terutama adalah syirik akbar yang Allah Ta'ala berfirman, wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak akan keluar dari neraka. Jadi dengan cara apapun mereka tidak akan mampu keluar kalau mereka adalah matinya bukan dalam keadaan muslimin. Maka sungguh beruntung Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keuntungan yang besar ini, yaitu apa? Hidayah untuk Islam. Maka jaga baik-baik Islam itu, jangan sampai dibatalkan dengan kesyirikan yang membatalkan keislaman, atau kekufuran-kekufuran yang menyebabkan batalnya Islam dan seterusnya. Mengejek sunnah, mengejek ulama. Mengejek ulama karena apa? Karena dia setia pada sunnah. Ini kata para ulama, ini membatalkan Islam. Demikian pula apa? Mengejek yaitu apa? Mengejek sebagian syariat. Oh, syariat ini sudah ketinggalan zaman, bukan lagi waktunya, ini adalah zaman unta. Itu membatalkan keislaman. Maka jaga baik-baik Islam yang kita miliki dan perbaiki kualitinya, agar apa? Kita masih ada harapan kalaupun masuk ke dalam neraka, naudzubillah, diizinkan untuk suatu saat keluar. Kenapa? Karena jaraknya terlalu jauh. Kita pakai forklift berapa ini untuk naik setinggi itu? Nggak akan mampu. Seluruh besi akan luntur, besi yang ada di dunia dengan api neraka itu. Cara keluarnya adalah apa? Hanya satu, yaitu bagaimana agar Allah Ta'ala tidak marah sama kita, karena neraka milik dia. Sudah, itu aja caranya. Berarti apa? Dengan banyak bertobat, kemudian memperbaiki diri.
Dan memang untuk inilah Imam Nawawi menyebutkan ini di dalam apa? Babul khauf. Bukan agar kita semata-mata takut dan tahu itu saja, tapi apa? Untuk beramal setelah itu. Menghapus dosa-dosa yang telah dimiliki, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, agar semoga ketika kita nanti naik di atas sirat jangan sampai tergelincir jatuh ke dalam neraka dalam perjalanan yang 70 tahun itu. Allahul musta'an. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.